Rahayu, saudara-saudara Siwatu Sangat Jenis Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection, Kresa di channel Jakarta. Kita berada pada tayangan 134, temanya sensasional, kontroversi seputar penangguhan Tosanaji era pra Mataram. Di sini saya akan coba review keris nomor 6370 dan 6371. Ketika kita bicara tentang masalah tangguh, jangan kita lupakan kata tangguh itu bermakna perkiraan, bermakna estimasi. Estimasi tentang era pembuatan Tosanaji itu kapan. Itulah tangguh. Ketika kita bicara tentang penangguhan era Mataram dan pasca Mataram, itu semua menjadi lebih jelas. Pertama, karena dukungan literasinya mumpuni. Kita sama-sama tahu ada Serat Centini pada bab 1 sampai dengan 4 dikisahkan tentang urusan Tosanaji. Dan perlu kita ketahui bahwa cerita itu adalah suatu cerita yang terjadi kejadiannya di era Sultan Agung. Namun penulisan ulangnya itu digarap di era BB4. Terlepas ada suatu pembengkokannya di sana atau kurangnya di sini, yang penting itu sesuatu dasar literasi. Ditambah lagi dengan buku-buku dapur yang dikeluarkan di era BB9 dan buku dapur pada era-era BB10 dan lain-lain, akhirnya menambah bahwa ceritanya penangguhan untuk era Mataram dan pasca Mataram ini menjadi lebih jelas. Yang kedua, rentang waktunya tidak terlalu jauh. Ambil aja kita dari Mataram Senopaten itu ada di akhir abad 16. Berarti praktis Mataram kemari itu sekitar 400-an tahun. Jadi tidak terlalu lama. Dan yang ketiga, kenapa menjadi lebih jelas? Karena berkembangnya pengetahuan secara umum. Misalnya, sudah mulai terdefinisikan Tuhan sebagai zat yang maha agung, sehingga mulai ada semacam satu pergeseran memaknai keris, bahwa kita tidak mau menyekutukan Tuhan, Tuhan di atas segala-galanya. Akhirnya timbul pemahaman bahwa isi keris sejatinya adalah doa sang empu. Untuk terkabul atau tidak itu urusan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, mulai dikenalnya baja. Ternyata orang mulai mengerti besi itu bisa dibuat baja dengan berbagai macam tambahan. Termasuk yang utama tambahannya adalah karbon, sehingga membuat keras. Sehingga saat itu, mulai era-era itu, ada sesuatu perbedaan antara besi-besi aten dengan besi tapian. Menjadi lebih jelas. Sekaligus tentang pemurnian emas, itu sudah mulai bisa dipisahkan antara unsur kotorannya termasuk tembaga, kuningan dan lain sebagainya, sehingga emas menjadi murni, sehingga kita bisa tahu bahwa kapan kinatah itu dibuat. Karena kalau di era Mojopahit jelas bahwa yang ada adalah emas kabudan atau emas dengan kadar yang sangat rendah karena terlalu banyak campuran, karena secara ilmu masih belum mumpuni untuk melakukan suatu pemisahan. Namun cerita itu menjadi berbeda ketika kita melakukan suatu penangguhan untuk era pra-Mataram. Jadi Mataram lebih tua. Semuanya di sini menjadi abu-abu dan tidak jelas. Kalau kita lihat kenapa ketidakjelasan ini, kendala utamanya yang pertama adalah menyangkut masalah kesinengkeran itu sendiri. Dua, juga karena minimnya budaya pencatatan. Kalau kita bicara tentang masalah kesinengkeran, saat itu sangat diyakini bahwa Tosanaji itu sangat disakralkan, sehingga timbul persepsi ketika kalau kita punya Tosanaji sering dipamerkan ke orang lain,
itu energinya akan menjadi berkurang. Bahkan orang itu ingin membuat orang tidak tahu keris apa yang dia miliki, walaupun dia sandang, sampai harus merubah gonjonya untuk diganti dengan gonjo kelengan. Karena untuk orang yang paham tentang keris, ketika keris ada dalam rangkanya, kelihatan model gonjonya dan pamornya di situ, akan bisa ketebak model keris lurus atau luk dan kira-kira pamornya apa. Akhirnya sampai harus diganti si gonjo itu. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di samping urusan itu adalah mengenai kayak penurunan ilmu Tosanaji dari empu kepada panjaknya atau muridnya, atau kita anggap penurunan ilmu-ilmu kanuragan saat itu misalnya. Di situ ada semacam satu persepsi bahwa itu tidak bisa ditulis. Kalau penurunan ilmu yang seperti itu ditulis, itu malah menjadi tidak manjur. Jadi akhirnya menambah yang kita sebut dengan penangguhan era-era pra-Mataram itu menjadi lebih sulit sekali. Kalau pengen bukti, ya saya mungkin karena terlalu sering pegang bilah, jadi akhirnya ya karena biasa saja. Bukti keabu-abuan itu sangat sederhana. Cerita keris Brongot Setan Kober, perang besar Jipang sama Pajang. Kalau dilihat dari waktu hanya 450 tahun yang lalu. Namun tidak ada satupun yang baku untuk berani mengatakan keris Brongot Setan Kober itu luk atau lurus. Kalau sudah luknya berapa, 10 orang Anda di Tosanaji Anda tanya, jawabnya pasti beda-beda. Misalnya tentang keabu-abuan daripada keris Mpu Gandring. Begitu luar biasanya keris itu di era Singosari. Namun tahukah kita bahwa cerita Mpu Gandring itu ditulisnya justru pada era setelah itu, di era Demak. Termasuk tentang yang terkait dengan misalnya pamor dengan istilah pamor kulit semongko. Di Mojopahit banyak kulit semongko pamornya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa semongko itu berasal dari Afrika dan menjadi hidangan meja itu baru di awal abad 19. Taruh kata awal abad 19 adalah 1801. Jadi baru 200 tahun yang lalu. Pertanyaannya Mojopahit itu abad 14, 15, 13. 200 tahun yang lalu baru ada semongko. Mojopahit ada di 500 atau 600 tahun yang lalu. Anda pikirkan dengan baik. Saya yakin saat itu namanya bukan kulit semongko. Kalau sudah gitu, ya jangan sampai ada suatu timbul perdebatan. Saya pernah menyaksikan perdebatan hanya karena istilah. Di satu sisi mengatakan kulit semongko, ada satu yang mengatakan itu nggak bener. Sing bener ngulit semongko, bukan kulit semongko. Sama-sama memperdebatkan sesuatu yang orangnya tidak tahu kalau semongkonya sendiri bukan berasal dari Indonesia. Saya pikir perdebatan yang tidak perlu harus terjadi. Bahkan saya pernah punya keris garap jelas wangun, garap PB. Namun besinya adalah besi Mojopahit. Patut saya duga kodokan yang dibuat di era Mojopahit itu tidak sempat dibuat bilah. Bisa saja empunya sudah berpulang atau sudah dipindah tanahkan dengan cara dijual kodokannya, namun baru sempat digarap di era PB tadi. Itu mungkin. Nah, kodokan dijual, oh itu sesuatu hal yang menjadi sangat mungkin. Dari Bugis mengambil besi luwu, disetor ke Jawa. Akhirnya dia paham bahwa keris itu menjadi sesuatu nilai tambah yang sangat luar biasa. Akhirnya dia tukar dengan kodokan. Makanya jangan kaget ketika kalau Anda lihat ada kemiripan keris-keris Bugis dengan Madura. Walaupun secara garap beda, tapi secara material hampir-hampir sama. Jadi tidak ada sesuatu yang baku. Termasuk
Ada orang yang wah itu Kabudan Mataram itu prosesan, bukan keris tua. Buat saya Kabudan Mataram itu ada. Karena bicara tentang masalah eksistensi Buddha itu kadang-kadang ingin ditunjukkan secara ego, tidak dalam semacam suatu pemahaman, tapi juga dalam bentuk tosanaji. Misalnya, ada nggak Empu Mataram yang membuat suatu keris yang bergaya Mojopahit? Namanya Empu pun juga manusia. Setiap hari membuat keris Mataram, gaya Mataram terus. Emang Anda yakin tidak ada suatu kejenuhan? Ada sesekali Empu tertantang oleh sebuah rasa, bisa nggak ya? Atau saya pengen tahu, bisa nggak saya membuat sesuatu keris dengan gaya Mojopahit? Ada. Jadi saudara-saudara sekalian, makanya atas dasar seperti itu, saya sendiri tidak berani untuk menganggap ada seseorang yang kita dedikasikan sebagai seorang ahli tosanaji, itu tidak ada menurut saya. Makanya saya nggak berani untuk mengatakan, mengedukasi pada channel saya ini. Saya hanya sharing, cocok silahkan dipakai, kalau nggak cocok ya di skip saja. Sehingga dalam penangguhan, terutama keris-keris Mataram ke atas, itu selalu ada semacam satu versinya itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Namun bagi saya pribadi, perbedaan itu sesuatu yang indah, saudara. Menambah khasanah cara pandang orang, ya pada akhirnya kita pegang aja yang kita yakini. Ya kita mendapatkan masukan yang berbeda, akhirnya menambah ini dan itu. Ya kalau saya di dalam menangguh, ya versi saya tetap, lihat aja tayangan 23 tentang dasar penangguhan keris. Yang pertama, saya menangguh keris itu lebih saya mulai dari melihat gaya atau style dari keris tadi, termasuk pasikutannya. Saya menganggap bahwa yang namanya gaya itu adalah merupakan suatu gambaran sebuah ego, suatu era. Makanya kita nggak kaget di era Singosari kerisnya gede-gede. Begitu ke Mojopahit ya usah gede, kecil, pokoknya Nyatriani. Masuk ke Pajang jadi besar lagi, Senopaten jadi kecil, Sultan Agung besar lagi, sampai ke PB milih yang besar kayak Singosari. Di Jogja model kayak Mojopahit yang kecil-kecil, tidak ada lain, itu semua adalah gambaran tentang gaya maupun style dari keris. Setelah melihat dari gaya dan stylenya, saya tidak serta-merta langsung memutuskan ini adalah keris X. Saya akan uji untuk melihat secara fisik materialnya, baik material pamornya ataupun material besinya, untuk membuat suatu konfirmasi. Dan yang ketiga, akhirnya saya cocokkan dengan bentang sejarah, agar kita tahu kira-kira perkiraan usianya berapa. Sekaligus bentang sejarah itu untuk mengetes kelayakan dari sebuah perkiraan tadi. Untuk itu, mari kita masuk ke review. Singkat saja. Sandangannya luar biasa, cenderawasih. Mari kita lihat. Dari kejauhan, nampak ada singo. Perhatikan gerenengnya, perhatikan singonya, perhatikan di tengah yang kita sebut dengan godong puhungnya. Kalau kita terburu-buru, kita langsung tersentak untuk melihat bahwa ini keris dengan tangguh PB, karena Anda hanya melihat daripada godong puhungnya kecil, di sini besar. Namun ketika melihat Anda dari sisi singonya, kayaknya tidak ada PB dengan garap singo yang seperti ini. Apalagi dikonfirmasi dengan ricikan lain seperti kayak gereneng. Sepertinya ini model Jawa Baratan. Dugaan saya ini adalah keris tangguh Cirebon.
Namun kalau kita ngelihat pada sisi Wuwungan Gonjo, dia yang kita sebut dengan yang namanya gulu gonjonya, gulu melet, tidak terlalu panjang mencirikan Jawa Barat. Apalagi sampai ke ekor daripada gonjo ini lebih nampak seperti kayak Singosari. Apalagi kalau kita tarik lebih dalam, nanti lihat di website ya, ada detailnya di situ. Ternyata ini pesinya kotak. Memang besi kotak bisa dibuat, tapi lihat lubang gonjonya. Lubang gonjonya harus kotak. Kalau ada kesesuaian besi ini dengan gonjonya dan lubangnya gonjo kotak, besinya kotak, berarti itu adalah asli. Akhirnya kita mencoba melihat lebih dalam tentang masalah material. Loh, ternyata materialnya seperti kayak material Singosari akhir yang terawat, sehingga penampakannya sudah semi kabudan. Dengan gambaran ini, akhirnya saya menangguh keris ini adalah Tangguh Cirebon Singosari. Mungkin beberapa senior akan mentertawakan kata-kata saya, sama seperti awal saya menangguh Cirebon Mojopahit. Saya mengatakan kalau Cirebon Mojopahit artinya itu keris dibuat di Cirebon, eranya di Mojopahit. Celakanya Cirebon itu seperti kayak Tuban. Dia selalu ada sepanjang masa sejarah Republik Nusantara ini. Namun ceritanya nggak pernah menjadi suatu keraton yang besar. Sehingga akhirnya Tuban itu ya ada Tuban Jenggolo, ada Tuban Singosari, ada Tuban Mojopahit, ada Tuban Mataram. Sama seperti yang kita sebut dengan yang namanya Cirebon ini. Jadi tangguh saya ini adalah Cirebon Singosari. Kita lihat dari bentang sejarah, memungkinkah itu? Jangankan Cirebon yang dilewati ekspedisi Pamalayu, Sriwijaya kerajaan besar aja terpengaruh. Makanya jangan heran keris Sriwijaya itu mirip sekali seperti keris Singosari yang look. Namun bedanya tentunya dia punya besi bukan kotak, lebih ke arah oval, dan posisinya besi rata-rata keris Jawa itu ada di tengah, kalau Sumateraan agak maju sedikit. Lah, keris yang sangat unik, yang langka seperti ini menjadi semacam sesuatu nilai seninya sangat tinggi. Karena kalau kita bicara nilai sebuah barang seni itu adalah keindahan dan kelangkaan. Kalau garapnya sangat luar biasa. Bagi yang ingin tahu detail daripada pusoko ini, silahkan berkunjung ke website kami. Lihatlah di keris nomor 6370. Kemudian kita masuk ke keris nomor 6371. Dari rangkanya sangat luar biasa. Ini ada tanduk bule, sebagian nggak bule, tapi satu irama, perak dan batu mulia. Jelas ini adalah rangka Bali. Namun ketika lihat kerisnya, dapurnya apa? Ternyata berdapur Carubuk. Namun kalau kita lihat di sor-soran, termasuk dari cocor, nampak ini keris Bali. Apalagi ditambahkan dengan adanya sesuatu geneng khas Bali. Lah akhirnya kita di sini harus belajar. Bali kok looknya kok kembo sekali, seperti kalau look Jawa Barat, dan pamornya muyek luar biasa, putih, memplak, rapet kayak gaya daripada pamor-pamor yang ada di Segalo. Makanya kalau saya punya semacam suatu penangguhan, ini adalah keris Bali Segalo. Mari kita lihat bentang sejarahnya. Tadi secara style Bali. Dari sisi aspek material termasuk pamornya
lebih mendukung ke arah Segalo. Kemudian dari bentang sejarahnya, kita sering tahu bahwa Bali itu seolah-olah sejarahnya dimulai dari pengaruh Mojopahit. Tidak, saudara. Lihatlah babat tentang cerita Bali. Keberadaan peradaban Bali itu sudah ada sejak era setara dengan Segalo. Lagi-lagi, karena di pasaran yang paling sering kita lihat adalah yang paling tua keris-keris Bali Mojopahit. Ketika ada keris Bali Segalo, ini menjadi sesuatu. Kalaupun Anda punya suatu keberbedaan dalam menangguh, saya pikir Anda tahu jawabnya. Bagi saya beda itu indah. Tosanaji itu adalah barang personal, di mana yang paling penting dalam bahasa personal itu adalah rasa pribadi. Jangan sampai kita itu bertengkar urusan Tosanaji karena sebuah perbedaan. Orang-orang di perkerisan kok bertengkar gara-gara pembenaran bahwa eksoteri lebih penting daripada isoteri. Bagi orang isoteri juga nggak percaya isoteri lebih penting daripada eksoteri. Itu sesuatu perbedaan yang nggak perlu harus diperdebatkan. Sudah gitu bicara masalah isoteri, ada yang percaya isinya adalah doa, ada isoteri 2 isinya adalah kodam, itu juga diperdebatkan. Jadi buat saya yang penting itu kita itu sama-sama suka Tosanaji. Itu pertanda kita tuh sama-sama membantu langit Nusantara sebagai dharma bakti kita. Kenapa kita terlahir di Nusantara ini? Jangan lupa, bumi yang dipijak, langitnya yang kita junjung. Mari kita budayakan berbeda itu indah, agar dalam satu tali silaturahmi sesama orang perkerisan bisa menjadi guyub rukun saklawase. Saya pikir demikianlah yang saya bisa babar pada tayangan 134 ini. Semoga berkenan. Kalaupun ada yang salah mohon dimaafkan. Yang bisa kepake, yang silahkan dipakai. Yang tidak sesuai ya anggap aja skip. Bagi saya selalu menghimbau, teruslah untuk belajar Tosanaji. Bukan untuk menjadikan diri kita seorang ahli, demi untuk menambah rasa cinta kita pada budaya Tosanaji itu. Rasa cinta itu akan membawa kita untuk memiliki Tosanaji. Semoga tingkah laku kita menjadi berubah, ego kita menjadi turun. Karena harusnya semakin orang itu lama belajar Tosanaji, harusnya egonya menjadi turun. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Keterbatasan waktu ini pastikan diri kita untuk bisa berdiri tegak menjalankan suatu peran diri kita seoptimal mungkin, biar pada saat waktunya tiba kita untuk berpulang kita puas karena telah kita maksimalkan perjalanan peran diri kita sebagai anak bangsa yang terlahir di Nusantara ini. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Singo nyucuk madu, Cirebon, Singosari. Carubuk, Pedaringan Kebak. Bali Segalo. Nuwun.